Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq. Bab 35 tentang senyum dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita masih di hadis yang pertama ya. Di bab ini, hadis nomor 226 di kitab ini. Bahwa Jabir bin Samurah pernah bercerita, kana fi saqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Bahwa saqai itu betis. Ya, betis Nabi itu kering, dalam arti tidak banyak lemaknya tapi juga tidak kecil dan kurus seperti betis perempuan. Jadi wasatiyah, pertengahan dan proporsional dengan bentuk ukuran tubuh Nabi. Dan saqai atau betis adalah salah satu bagian tubuh yang Allah sebutkan di hari kiamat. Ya. Ya, ini ketika manusia menunggu amalnya dihisab. Wal taffatis saqu bis-saq. Ketika betis ketemu dengan betis, menunjukkan apa? Menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Saqai. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Nabi enggak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Ya, tertawa yang terpingkal-pingkal. Melainkan hanya senyum lebar. Fakuntu idza nazartu ilaihi, dan ketika Nabi senyum lebar ya, dan aku melihatnya langsung, akhalal ainaini, seolah-olah Nabi memakai celak ya, artinya apa? Bukan kelopak, apa namanya ini? Bulu mata. Ya, bulu mata Nabi itu bagian apa namanya? Akarnya, bagian pangkalnya ini, bukan ujungnya, pangkalnya ini. Bulu mata Nabi itu hitam, pekat begitu ya, sehingga seolah-olah memakai apa? Celak, padahal enggak pakai celak. Nah, inilah senyum Nabi, inilah tawa Nabi. Ya, beliau banyak senyum, murah senyum, dan kalaupun harus tertawa, ya, beliau tertawa senyum lebar. Ya, bukan tertawa yang terpingkal-pingkal. Khair, kita masuk hadis 227. An Abdullah ibn al-Harith, dari Abdullah bin Harith, annahu qala, dia berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang lebih banyak tersenyum sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini orang yang sangat-sangat ramah. Padahal Abdullah bin Al-Harith ini adalah termasuk golongan orang-orang yang terakhir-akhir masuk Islam. Ya. Di dalam apa namanya, urutan sahabat begitu ya. Abdullah bin Al-Harith ini masuk Islamnya agak-agak belakangan, menjelang tahun-tahun terakhir Nabi hidup lah. Akan tetapi apa kata Abdullah bin Al-Harith? Tidak aku dapati ada seseorang yang senyumnya lebih banyak daripada Nabi. Menunjukkan apa? Nabi tidak pandang bulu, mau dia itu masuk Islamnya sudah lama atau masuk Islamnya baru saja, perlakuan Nabi sama. Karena dia Muslim, maka senyum. Apalagi senyum bagian dari sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ila akhika sadaqah. Ini hadis yang sering dihafal anak-anak TPA. Ya, senyummu kepada saudaramu termasuk bahagian dari sedekah. Ya. Tentu
apa namanya? Yang perlu kita garis bawahi di sini ya senyum yang tulus. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi, senyum di sini adalah senyum seorang laki-laki kepada laki-laki. Ya, atau seorang wanita kepada wanita yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga apa yang perlu dijaga. Ya. Jadi kalau ditanya Ustadz, kalau sama wanita bagaimana? Dari bapak-bapak gitu kan. Ya dilihat-lihat dulu lah Pak. Maksudnya dilihat ada istrinya atau enggak begitu? Enggak lah ya. Dilihat itu maksudnya kira-kira bisa menjaga hati tidak? Kira-kira bisa menimbulkan dak-dik-dukser enggak? Ya. Kira-kira bisa menimbulkan fitnah enggak? Ya. Karena mau bagaimanapun kita manusia punya syahwat, kita manusia punya keinginan. Ya dikhawatirkan nanti kalau senyum kepada lawan jenis, apalagi umur masih sama-sama muda, ya, nah, ini agak-agak apa? Rawan, agak-agak bahaya. Ya, senyum. Tapi kalau menjadi uruf, menjadi apa namanya? Ya. Kebiasaan masyarakat majemuk begitu ya, dan itu Anda bisa menjaga hati Anda, oke, la ba'sa, silahkan ya, silahkan. Atau itu bahagian dari tugas ya, misal ini dia seorang customer service atau frontliner di bagian depan perusahaan kantor gitu ya, misalnya di rumah makan, di hotel gitu loh. Nah tamu datang, diapain? Ya senyum kan? Mari Bapak, silahkan. Sudah pesan kamarnya atau belum? Oh sudah, kamar nomor berapa? Oke, ini VIP ya Pak, untuk 2 hari 3 malam. Baik, berapa koper yang dibawa Pak? Nanti bellboy kami akan membantu mengangkatnya ke ruangan Bapak. Senyum, gitu loh. Iya kali tamu datang, mau kemana ente? Ya takut kan customer. Atau kayak saya nih sebagai pelayan jasa, ya ini apa namanya, tour leader, ya kan? Ya kan harus senyum sama jemaah di awal pertemuan begitu ya kan. Mari Bapak Ibu kita kumpul sejenak, kita adakan briefing sebelum kita terbang menggunakan pesawat titik-titik. Mari berkumpul. Keluarga Bapak Fulan sudah kumpul semua, sampai selesai saya absen kita ngobrol. Bagaimana Ibu? Sudah dipasang aplikasi ininya, telegramnya? Sudah diisi kuota internet untuk roamingnya? Ya kan begitu kan? Ngomong ramah dengan senyuman. Iya kali ibu-ibu, Bu, udah pasang belum itu aplikasinya? Ya gimana? Takut deh nih Ustadz apa-apa ini ya. Tour leader kok ganas banget. Ya. Nah, jadi keramahan yang dalam batas wajar silahkan, tidak masalah. Ya. Cuma kalau ternyata yang mau kita sapa ya janda muda, agak hati-hati ya Pak ya. Nah, Ibu, piyambak toh Pak, kan suami saya udah nggak ada. Oh nggih. Nah, modus ya cap bakwan ini ya. Ada udang di balik peyek. Dan dengan senyuman ya, secara umum apalagi kita sebagai juru nasihat, entah itu kepada orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa, tua kepada muda, muda kepada yang tua, dai kepada mad'u, gitu ya. Senyuman akan membuat kemungkinan nasihat kita diterima lebih besar. Ya kan? Nasihat akan lebih mudah diterima. Memang tidak dipastikan diterima, tapi kemungkinannya lebih besar persentasinya. Diawali dengan senyum, Masya Allah, ya kan? Nah, kita datang begitu, Masya Allah, Bapak sehat Bapak? Barakallahu fiik. Gimana kabar keluarga? Aman-aman semua? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Bapak, saya dapat informasi bahwa barusan banget tadi sore kalau putra jenengan habis berantem dengan putranya Bapak ini, qadarullah, melalui rekaman CCTV kami, memang putra jenengan yang pertama kali memulai perkelahian. Ya,
kami tidak melarang laki-laki berkelahi. Namanya laki-laki ya berkelahi. Akan tetapi memulai berkelahinya itu yang jadi masalah. Nah, tadi kami sudah memberikan teguran kepada putra bapak. Alhamdulillah dia mau mendengar nasihat kami. Dan mohon ya Pak ya kerjasamanya nanti di rumah tolong dilanjutkan apa yang menjadi nasihat kami. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan ya Pak ya urusan pendidikan anak. Nah, bapak yang senang ya kan? Senang gitu. Tapi kalau bapak ini gimana sih punya anak nggak diurus lah dia. Keramahan, senyum itu membuat nasihat lebih mudah apa? Diterima. Seorang suami yang hendak menasihati istri ya kan, istri masak, nyoba masakan baru ya kan, baru belajar, lalu disuruhlah kita mencicipi. Ya ini kan si malakama ya, nggak nyicip kok nanti diamuk, nyicip kok ragu-ragu, ya udahlah cicip. Masya Allah, barakallahu fiik wahai istriku, jazakillah khair atas lelah letihmu dari mulai belanja, mengolah sampai menghidangkan untuk. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga engkau menjadi bidadari surga bersama diriku. Namun tolong untuk kedepannya lain kali kalau masak seperti ini ya jangan semua garam di laut kau pakai. Pakai senyuman ya, pakai senyuman. Insya Allah istri lebih mudah menerima nasihat ya. Baik, hadis 228. Hadis ini dipersisikan para ulama tentang kesahihannya. Ya, At-Tirmizi berkata hadis ini gharib. Ya, gharib itu ada rawi yang diragukan jalurnya. Hadis ini bersumber dari Laits bin Sa'ad dari Abdullah bin Harith. Qala, ia bercerita, makana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tawa Nabi maksimal-maksimalnya hanya berupa senyum simpul yang tidak sampai menganga, apalagi terpingkal-pingkal sampai menggetarkan badan ya. Ini tawa Nabi. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tawa simpul ya, apalagi seorang tokoh panutan ya, ini membantu menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Wibawa. Ya, tentu kita sendirilah. Ada seorang ulama yang dia ramah gitu ya, supel, kemudian senang memberikan nasihat ya, kemudian peduli dengan orang-orang di sekitar. Nah, kemudian kalaupun dia melihat sesuatu yang lucu itu enggak kemudian sampai menggenggam perut sampai mules-mules. Kita kan kalau ada ulama seperti kita agak-agak sungkan gitu ya. Karena apa? Muru'ah wibawanya terjaga. Ya, tapi kalau ustadz yang ya, full ceramahnya isinya lelucon saru. Dan dia sendiri pun kalau ketawa terpingkal-pingkal nganti jempalik. Kira-kira respect kita gimana? Rendah ya kan? Rendah. Dan di dalam kitab Kitabul Ilmi Syekh Utsaimin, sebagaimana pula di kitab Tazkiratus Sami' tentang adab-adab ya, bahwa seorang talib, apalagi seorang mudarris, pengajar, hendaklah dia menjaga wibawa ilmu dengan menahan diri dari tertawa terpingkal-pingkal. Senyum boleh silakan, Masya Allah ya, gak apa-apa. Tapi kalau sampai terpingkal-pingkal ya ini makruh ya, karena bisa menurunkan wibawa ya. Kalaupun terpingkal gak kuat lagi dengan kelucuan, itu dengan menutup mulut. Ketawa tapi ditutup, saking lucunya misalnya, saking lucunya tutup mulut ya. Para ulama kontemporer, ulama modern itu pernah mendapati momen yang sangat lucu banget dari murid-muridnya atau dari mad'u, dari peserta. Contoh, ada seorang syekh pernah ditanya. Jadi ini talk show gitu ya, syekh yang senior sama syekh yang masih muda. Lalu ada penelpon nih bertanya kepada syekh senior sebagai pemateri, ya syekh, saya mazhab Hanafiyah, tolong jawab pertanyaanku dengan mazhab Hanafiyah. Oke, katanya syekh,
Apa pertanyaanmu? Ya Syekh, menurut mazhab Hanafiyah, apa hukumnya ketika saya tadi sholat, saya seperti buang angin, tapi suaranya tidak terdengar. Hanya saja saya mencium baunya. Bahkan kemungkinan ada sesuatu yang keluar bersamaan dengan kencur tersebut. Tolong Syekh jawab dengan mazhab Hanafiyah, batal enggak wudhu saya dan sholat saya? Maka Syekh berkata, semua mazhab membatalkan wudhumu. Jadi bukan hanya mazhab Hanafiyah. Ya, jadi semua mazhab kalau begitu jenis kentutmu batal wudhumu, batal sholatmu. Nah, Syekh muda yang menjadi moderator itu gak tahan dengan kelucuan si penanya. Dia menutup mulutnya sambil berkata, ya kata astagfirullah, astagfirullah, nah begitu. Ya, ini dalam rangka menjaga apa? Muru'ah. Ya. Khair. Hadis 229 ini hadis panjang tentang peristiwa hari kiamat, dan ini nanti banyak pelajaran bisa kita petik ya. Dari Al-A'mash, ini seorang tabi'in akhir, dia generasi paling akhir tabi'in, Al-A'mash. Dan dia kenapa diberi nama Al-A'mash? Nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Ya, julukannya Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya apa? Mata yang rabun. Mata yang rabun. Sebab Al-A'mash ini waktu kecil matanya sudah rabun. Akan tetapi tidak menghalangi beliau menjadi seorang ulama. Ya. Dari Al-A'mash dia berkata, an Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Saya tahu betul siapa laki-laki yang pertama kali masuk surga. Itu kata Nabi. Pertanyaannya, siapa laki-laki yang pertama kali masuk surga? Hah? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, aku tahu betul siapa laki-laki yang pertama kali masuk surga. Loh, orang beliau sendiri kok. Ya. Tapi ini lihat ya, ketawaduan beliau itu loh. Beliau tidak berkata, akulah yang pertama kali masuk surga. Beliau hanya berkata, aku tahu dengan pasti siapa yang pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk ya. Wa akhira rajulin yakhruju minan nar, dan aku tahu siapa laki-laki yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga. Artinya ada nanti seseorang yang Nabi tahu orangnya, yang dia dibebaskan dari neraka terakhir kali. Berarti masuk surganya juga terakhir kali. Pertanyaan ini, kasus ini pernah ditanyakan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa di Bukit Tursina. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Musa bertanya kepada Allah di Bukit Tursina, Musa bertanya, "Ai Rabbi, ma aghna ahlul jannati manzilatan fi yaumil qiyamah." Ya Allah, siapakah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga? Maksudnya keadaannya gimana? Ciri-cirinya bagaimana? Nabi Musa tidak bertanya siapa yang pertama kali masuk surga, karena Nabi Musa pun tahu bahwa yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah SAW. Ya, yang Nabi Musa tanya yang terakhir kali gimana? Maka Allah berkata, ya Musa, idz dakhala ahlul jannatil jannah, jika seluruh penduduk surga sudah masuk, baik yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab, VVIP, baik yang melalui hisab dulu, ya kan, tapi tidak diazab, baik yang melalui hisab dan harus diazab dulu, masuk semua, tinggal satu orang. Faqala Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah berkata kepada malaikat penjaga neraka. Berapa malaikat penjaga neraka jumlahnya? Ini rukun iman, masuk bab rukun iman. Ada berapa? Jumlah malaikat penjaga neraka? Alaiha tis'ata asyar.
Berapa 19? 19. Ya, cukup untuk menghandle, cukup. Ya. Menghandle penuh neraka 19 malaikat wis cekap. Ya. Maka waktu itu Allah perintahkan malaikat menjaga neraka untuk mencari penduduk neraka yang masih ada sebutir keimanan di hatinya. Ketemu. Dewe wis entek-entekan. Wis kobong remuk. Ketemu nih. Maka malaikat kemudian mengangkat orang ini, dikait gitu ya. Lalu ditarik ke atas, diangkat, kemudian diletakkan di qantarah. Qantarah itu ujungnya sirat sebelum masuk ke surga. Kalau pangkalnya sirat kan mahsyar ya. Bawahnya sirat jahannam. Ujungnya sirat qantarah sebelum ke surga. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dia diletakkan di qantarah dalam keadaan tubuh hitam legam. Maka penduduk surga diberikan izin oleh Allah untuk memberikan ma'ul haya, air kehidupan dari surga. Dengan cara apa? Diciprati. Jadi penduduk surga yang di atas, kan surga kan ke atas ya, tuh menciprati dia. Ini us ireng kabeh diciprati. Jadi kayak areng ya, yang panas hitam, dikasih air gimana buat suaranya? Nah itulah. Keluar apa? Asap. Nah, ngebul itu. Wis kayak diesel runway. Ya. Ngebul. Lalu begitu asapnya sudah hilang, ternyata efek dari air tersebut menyebabkan tubuh orang ini tumbuh normal. Putih. Karena penduduk surga semuanya putih. Nggak perlu skincare. Whitening itu nggak usah. Lotion nggak laku di sana. Ya. Putih semua. Putih bersih. Mulai tumbuh tangannya normal, wajahnya, badannya. Ya. Yang tersisa bagian hitam dari tubuhnya adalah di keningnya. Sebagai penanda dia sempat disiksa di neraka. Adapun orang-orang yang langsung masuk neraka, tidak ada bekas-bekas hitam sedikit pun. Ya. Nah. Dia sudah mulai tumbuh, lalu dia mulai normal nih. Dia mencoba berdiri tapi sempoyongan. Lah, gimana nggak sempoyongan, Pak Bu? Barusan di ospek di neraka. Lah sempoyongan lah ya kan? Dalam keadaan sempoyongan, Allah berkata kepada hambanya ini, ya ibadi udkhulil jannah. Wahai hambaku, semongko silahkan engkau masuk ke dalam surga. Monggo melebet teng swarga. Dia yang tahu bahwa dia adalah orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka sebagai kelompok jahannamiyun. Ya, jahannamiyun itu orang-orang yang sempat disiksa di neraka kemudian dilepaskan karena pengampunan Allah dan dia masih punya iman. Jahannamiyun namanya. Dia berkata kepada Allah, ay Rabbi, kaifa adkhuluha? Ya Allah, gimana saya mau masuk? Jangan-jangan surga sudah penuh. Kayaknya udah penuh surga, nggak bisa saya masuk lagi. Katanya Allah, udkhulil jannah. Wis ora sah kakehan takon. Nek dikon mlebu wae. Oh ya sudah. Dalam keadaan sempoyongan, dia mencoba berjalan pelan melewati qantarah. Begitu kakinya sampai di depan pintu gerbang surga, kaki yang kanan masuk duluan, lalu dia menoleh ke depan, kanan kiri ke atas. Itu surga. Tinggi ke atas, kanan kiri depan atas. Apa yang dia lihat? Kaplingan sudah penuh, gak ada lagi pre-sale, flash sale, udah gak ada, udah habis menurut penglihatan dia. Maka dia berkata kepada Allah, ay Rabbi kaifa adkhuluha? Tuh kan ya Allah, mana lagi tempat saya, udah gak ada, semua sudah terisi. Maka Allah berkata kepada hambanya, ya ibadi atarda
wahai hambaku, mau enggak aku berikan kepadamu kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan dari orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang paling kaya dikumpulkan kekayaannya, yang paling bahagia dikumpulkan kebahagiaannya, yang paling sukses dikumpulkan kesuksesan. Pokoknya yang paling-paling dikumpulkan lalu diletakkan kepadamu. Atardo? Mau ndak? Dia yang nggak nyangka bakal mendapatkan seperti itu karena dia orang yang terakhir kali masuk. Dia kira terakhir masuk paling dapat emperan nih, apa kolong jembatan dah. Ternyata Allah katakan apa? Dikumpulkan semua keindahan dunia, yang paling kaya, paling sehat, paling sukses, pokoknya paling. Mau ndak? Dia berkata, raditu ya Rabbi, raditu. Pun cekap, ya Allah, sudah cukup. Itu aja di luar ekspektasi saya. Siapalah saya ini? Maka karena Allah gembira dengan pengakuan dari hambanya tersebut, Allah katakan, laka bimithlin, satu seperti itu tadi, walaka bimithlin, walaka bimithlin, walaka bimithlin, walaka bimithlin, untukmu 5 kali lipat kekayaan, kebahagiaan, kesenangan, pokoknya semua itu dikalikan 5 kali lipat. Atau gimana? Sudah senang belum? Dia sujud syukur, langsung berkata, raditu ya Rabbi, raditu. Udah, cukup ya Allah. Wes kokehan, saya sudah senang, apalagi dikali 5 pun cekap. Karena Allah gembira dengan ucapan hambanya ini. Allah berkata, wa asyarati amthaliha, aku kalikan 10-nya, 5 kali 10, total 50 kali lipat. Dia berkata, raditu ya Rabbi, raditu. Cukup ya Allah. Allah senang, masuk. Ya, dia pun mendapatkan istana di surga. Itulah yang paling rendah derajatnya. Baik. Nah, sebelum proses itu ternyata ada proses pendahuluannya dia. Sebagaimana hadis ini. Ya, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Didatangkanlah seorang laki-laki ya yang barusan dikeluarkan dari neraka dan dia orang terakhir. Fayuqalu, maka dikatakan kepada dia, i'ridu alaihi sighara dhunubihi, perlihatkan orang ini terhadap semua dosa-dosa kecil yang pernah dia kerjakan. Jadi di display, layarnya gede, menampilkan detik demi detik kehidupan dia yang dia isi dengan dosa-dosa kecil. Wa yukhabbau anhu kibaruha, dan ternyata di setiap episode kehidupannya itu dosa besar yang dia kerjakan disembunyikan oleh Allah, di skip tampilannya. Dia kaget loh, kayaknya dulu aku pernah ini tapi kok disembunyikan. Nah kalau ini iya aku kerjakan, tapi kok yang pernah aku kerjakan dosa besar kok di-hidden sama Allah, kok disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun bertanya-tanya. Di tengah kebingungannya ini, fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza. Coba kau lihat display itu, apakah benar itu pernah kau kerjakan? Kau kerjakan ini, kau kerjakan itu. Dia berkata, wa huwa muqirrun la yunkiru. Kata Nabi SAW, laki-laki tersebut mengatakan iya, tidak ada yang dia bantah sedikit pun. Gimana mau ngebantah, ya kan? Yang ditampilkan di hari kiamat kan memang rekam jejak hidup kita, dan di situ tidak ada markup-markupan, tidak ada suap-suapan, apalagi orang dalam. Ya, backingan pusat nggak kepake. Dia nggak bisa nolak, makanya nggak ada pilihan lain. Iya. Wa huwa musyfiqun min kibariha. Sambil mengakui itu, iya itu dosa kecil saya. Dia nangis. Karena apa? Dia menunggu-nunggu. Dia memperkirakan, jangan-jangan setelah ditampilkan dosa kecil, giliran dosa besar.
musyfiq, dia khawatir dan menangis. Fayuqal, dikatakan kepada dia, a'tuhu makana kulli sayyi'ati amaliha hasanatan. Untuk dosa-dosa besar dia digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya diampuni oleh Allah. Fayaqul innali dzunuban ma araha hahuna. Maka Abu Dzar berkata, innali dzunuban ma araha hahuna. Jadi Abu Dzar ketika mendengarkan hadis dari Nabi ini, Abu Dzar seolah-olah dialah yang sedang dihisab oleh Allah amalnya. Abu Dzar langsung pucat, keringat dingin. Maka Abu Dzar berkata kepada Nabi, innali dzunuban ma araha hahuna. Sungguh wahai Nabi, aku memiliki dosa-dosa yang aku sembunyikan. Aku memiliki dosa-dosa yang aku tidak tampakkan. Mendengar pengakuan Abu Dzar yang jujur ini, maka Abu Dzar melihat Nabi. Qala Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Maka mendengar pengakuanku ini, Abu Dzar berkata, aku melihat Nabi tersenyum, hatta badat sawajizuhu, sampai terlihat gigi taring beliau. Pendengar pengakuan jujur dari Abu Dzar. Ya. Nah, apakah setiap orang di hari kiamat itu ada yang Allah hidden dosanya di hari kiamat ketika ditampilkan, atau orang-orang tertentu saja? Jadi para ulama membagi tiga. Pertama, ada orang-orang yang ditampilkan semuanya, dosa kecil maupun dosa besar. Siapakah mereka? Para ulama berkata, ini muslim loh catatannya ya, bukan kafir. Kalau kafir wes lah. Muslim, pertama nasibnya adalah tipe yang ditampilkan dosa kecil dan dosa besarnya, sehingga waktu itu tidak ada pilihan bagi dia untuk mengaku dan pasrah kalau dia bakal masuk neraka. Ini tipe yang pertama. Nah, pertanyaannya, tipe yang pertama ini kok bisa begitu nasibnya? Maka para ulama mengatakan mereka adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat sebelum mati, dan mati di tengah-tengah maksiatnya. Ya, mati ketika sedang berbuat maksiat dosa besarnya, dan dia belum sempat bertaubat. Di antara sekumpulan dosa besarnya itu plus matinya pun sedang melakukan dosa besar. Ini tipe yang pertama, ditampilkan dosa kecil dan dosa besar. Tipe yang kedua, yaitu orang yang ditampilkan dosa kecilnya, ditampilkan pula dosa besarnya, lalu Allah ampuni dosa besarnya seketika itu. Sempat ditampilkan, tapi langsung diampuni. Ini dosa besarmu diampuni, 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 diampuni. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa besar, lalu bertaubat, lalu berbuat lagi, lalu taubat lagi, berbuat lagi, taubat lagi. Ya, nah, ini orang yang kedua. Yang ketiga, yang ditampilkan dosa kecilnya, lalu dosa besarnya langsung dihidden, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang melakukan dosa kecil, kemudian dosa besar, lalu bertaubat dari sebahagian dosa besarnya. Ya, bertaubat dari dosa besarnya, dan Allah menerima taubat mereka. Ya, Allah menerima taubat mereka. Inilah kurang lebih 3 kondisi muslim terkait amal dosanya yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya taubat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, pasti. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang banyak bertaubat. Minimal taubat itu dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang dengan hamba yang bertaubat. Bagaimana senangnya Allah digambarkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi membuat permisalan. Ya. Ada seorang laki-laki safar, perjalanan jauh, pas melewati tengah gurun, dia capek, kemudian memilih istirahat. Dia pakai ontanya bawa semua barang-barang kebutuhan hidup dia. Terbangun dari tidur, ontanya hilang. Onta ini Pak Bu, kalau udah hilang nyarinya susah. Nggak kayak ayam hilang, datang itu, datang. Kucing hilang, datang. Onta, orang bakal nyaut. Gak mau balik dia, karena onta itu hewan penjelajah. Sementara hari panas terik, dia sudah hampir mati. Udah, ontanya nggak balik-balik. Ketika dia udah lemes, dah siap-siap mati, matanya udah mulai pejam, dia bersiap untuk this is maybe the time, inilah mungkin waktunya saya mati. Pas dia buka matanya pelan, dia lihat ontanya nongol. Say hello, yo bro, piye kabari? Nongol ontanya. Dia saking senangnya, saking bahagianya, dia berteriak sambil berkata, ini berterima kasih kepada Allah dengan sebuah ungkapan, tapi kebalik ungkapannya. Ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, saya Tuhanmu dan engkau hambaku. Kebalik gak nih? Harusnya anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tapi karena saking girangnya, wes meh sedo, udah hampir mati, karena bekal yang dibawa ontanya tuh hilang bersama ontanya. Tiba-tiba ontanya nongol, lengkap, barang-barangnya nggak ada yang hilang satupun. Saking senangnya dia, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Senangnya. Kata Nabi, Allah lebih senang kepada hambanya yang bertaubat melebihi senangnya orang itu yang hampir mati, ontanya malah balik. Ya, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali hamba-hambaku yang bertaubat, beriman dan melanjutkan hidupnya dengan amal-amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, merekalah orang-orang yang Allah gantikan dosa mereka dengan amal kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini mensifati orang-orang yang dosa-dosa besarnya diampuni, ditutup oleh Allah, karena ketika di dunia dia masih sempat bertaubat. Ya. Berikutnya hadis 230. An Jarir ibni Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah, qala, ia berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, bahwa semenjak aku masuk Islam tidak pernah Nabi menghalang-halangiku untuk bertemu dengan beliau. Artinya Nabi bukan kaum eksklusif yang hanya mau menemui orang-orang kaya, yang hanya mau menemui orang-orang penting,
yang hanya mau menemui pejabat-pejabat, petinggi-petinggi. Jarir ini orang miskinnya Ansar. Kata Jarir apa? Sejak aku masuk Islam, Nabi enggak pernah menghalangiku untuk bertemu dengan beliau. Wala rani illa dhahika, dan tidaklah beliau bertemu denganku atau melihat wajahku dan aku melihat beliau, pasti beliau tersenyum dulu sebelum diriku yang tersenyum. Jadi Nabi yang memulai apa? Senyuman. Ini pengakuan dari Jarir. Hadis 231 sama dengan 230, kita skip. (232) Hadis 232 ini mirip seperti yang saya jelaskan tadi, kisah Nabi Musa. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahli nar khurujan." Aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir kali keluar. Rajulun yakhruju minha zahfan. Itu seseorang yang dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sempoyongan. Ya. Dalam keadaan mabok itu ya sempoyongan gitu ya. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, "Intaliqu fadkhulil jannah." Disuruh apa? Disuruh berkhayal. Coba kau berkhayal, kira-kira surga seperti apa yang kau inginkan. Ini orang lagi sempoyongan ditanya, kau pengen masuk surga seperti apa? Ayo bayangkan. Qala fayadhhab liyadkhulal jannah. Setelah dia berkhayal, membayangkan surga dia seperti apa, dia pun diperintahkan masuk ke dalam surga. Fayajidun nas, dia melihat itu penduduk surga itu wes kebak, qad akhadhul manazil, sudah menempati surganya masing-masing. Jadi surga kita itu Pak, satu orang satu, bukan kayak kontrakan pavilion yang berjejer, bukan. Istananya siji-siji, Masya Allah, satu-satu. Fayarji' ya fayaqul, dia kembali ke belakang ngadu sama Allah, ya Allah, qad akhadhan nasul manazil, orang-orang sudah menempati surganya masing-masing, aku mana? Fayuqal, dikatakan kepada dia, atadhkuru zaman allazi kunta fihi, coba engkau ingat-ingat masa pedihmu dulu di dunia, kau ingat-ingat, ya. Coba, maka dia berkata, "Na'am, ya, sudah ya Allah, saya sudah membayangkan masa-masa sulit saya di dunia. Faktor kemiskinan, musibah, ujian, semua sudah dia bayangkan." Dia ingat-ingat gitu ya. Fayuqalu lahu, Allah katakan kepada dia, "Tamanna." Sekarang berangan-anganlah, kebahagiaan seperti apa yang kau inginkan, surga seperti apa yang kau mau. Tamanna. Qala, maka Nabi berkata, "Fatayammana." Orang tersebut kemudian diam dan berkhayal tinggi, berfantasi. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, "Fa innaka alladzi tamannaita wa asyarata ad'afid dunya." Khayalanmu itu berupa apa namanya? Kesulitan-kesulitanmu di dunia dan keinginanmu tentang surga, maka aku lipat gandakan 10 kalinya. 10 kalinya. Qala, dikatakan kepada Nabi berkata, fayaqulu, dikatakan kepada dia, "Taskharu bi wa antal malik." Ya Allah, jangan bercanda denganku. Nanti kita lanjutkan setelah azan sejenak ya.
Iya. Kita lanjutkan sejenak sedikit lagi ya bagian-bagian akhir hadis. Jadi orang ini disuruh ngelamun sama Allah, disuruh membayangkan, disuruh berfantasi. Coba kau bandingkan kepenatan hidupmu di dunia, kekurangan-kekurangan yang kau rasakan selama di dunia, dan setelah itu coba kau bayangkan surga seperti apa yang kau inginkan. Dia sudah berkhayal ini, sudah dibayangkan surga yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, sudah dikhayalkan. Allah katakan apa? Apa yang kamu bayangkan itu aku lipat gandakan 10 kali. Nah, dia sebagai penduduk surga yang terakhir itu merasa dibully, merasa diece oleh Allah. Maka kata dia apa? Tastakhiruni taskharuni wa antal malik. Ya Allah, engkau mencandaiku. Istilahnya kalau bahasa kita, bercanda nih. Kan saya terakhir kali masuk surga, masa 10 kali lipat gitu loh. Engkau ini Tuhan, masa bercanda? Katanya orang ini. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat tawajinuthu." Aku melihat Nabi ketika menceritakan kisah ini, di bagian akhir Nabi tersenyum sampai terlihat gigi taring beliau. Ya, ini Nabi menceritakan apa? Nasib orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.